gaduhnya bab nasab antara dzurriyah yang satu kelompok disebut Ba'alawi, yang satu kelompok disebut dzurriyah Wali Songo. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seberapa lagi, warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan masalah. Apalagi itu hanya kelakuan ya 1-2 orang, saksiah. Tapi yang dihantam adalah jam'iyahnya atau babonannya, penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah lihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Lawang Ka'bah aja dipalsukan, apalagi keturunannya, apalagi kitab, apalagi sejarah. Dia akan memasukkan segalanya. Sudah menjadi rois, Kang Ahyar itu menjadi rois PBNU, tapi menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian, untuk mencari kebenaran sesuatu hal, dan itu menyinggung kemaslahatan orang banyak, bahkan bangsa dan negara, mengganggu kehormatan bangsa ini. Kang Ahyar harusnya istighfar sebagai seorang ulama yang menjadi rois am PBN. Bansen ini sudah mulai kehilangan kiblat. Sama saudaranya sendiri berantem. Giliran sama FPI sama HTI nggak berani. Gimana ini? Allah itu sudah mengeluarkan firman suci yang sangat fundamental untuk menjadi pembeda. Dan nanti kalau terjadi kerancuan dan kecampur aduan antara yang hak dengan yang batil, Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi ayatnya bukan utun nasab, tapi utul ilma darajat. Oleh sebab itu Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang ilmu nasab. Gusti Kanjeng Rasul itu cuman melengos. Untuk apa itu? Tidak berguna. Karena apa? Karena mengagul-agulkan nasab dan keturunan itu adalah perilaku jahiliyah, kafir Quraisy. Nah kalau sekarang masih tetap aja ada sekelompok orang emigran Arab yang berpaham politik PKI atau komunis. Jadi seluruh Arab itu ideologinya adalah komunis. Jadi maka saya katakan FPI, HTI itu PKI Arab. Apalagi orang yang berasal dari Yaman yang sudah mencoba dari awal menghancurkan Ka'bah kita sebagai lambang kiblat suci kita, melewati sejarah yang sangat tercatat penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha yang kemudian turunlah surat Fil. Yang kedua, bangsa Yaman ini, PKI Arab ini embrio komunis dan ternyata adalah keturunan Yahudi KW2, adalah orang yang membuat Ka'bah palsu. Artinya apa? Lawang Ka'bah aja dipalsukan, apalagi keturunannya, apalagi kitab, apalagi sejarah. Dia akan memasukkan segalanya. Sampai kemudian Dono Kasino kalau kita masih ingat, menunjukkan barang dengan harga yang murah, dijamin tidak luntur. Orang beli. Setelah beli protes, loh kok luntur? Kalau bahasa Arab itu luntur tidak dijamin, bukan dijamin. Nah ini kan kacau. Kalau kita kemudian menjadikan orang bohong, orang yang munafik, tukang tipu, sering mendolimi dan menikah nasab, menjadi bagian dari syiar keagamaan kita. Kita membiarkan, kita berkhusnudan setelah terbukti bahwa itu tidak benar,
Maka orang yang berhusnudon terhadap nasab Habib dengan alasan nanti begini, itu kafir. Bahaya ini. Karena berarti dia tidak menghormati leluhurnya sendiri. Leluhur kita itu Wali Songo. Dari mulai Syekh Jamad Al-Kubro, Syekh Samarkandi punya adik, saya menjago. Syekh Samarkandi punya anak namanya Syekh Maulana Iska. Syekh Ali Murtado. Kemudian Sunan Ampen, Raden Rahmat. Raden Rahmat mempunyai anak Sunan Bonang, Sunan Derajat. Kemudian Maulana Iska punya anak Sunan Giri, Joko Samudro, Raden Paku. Sampai kepada Sunan Gesang. Kemudian kakaknya yang dinikah oleh Brawijaya melahirkan Raden Patah. Menjadi raja pertama pada abad ke-14. Dia bergelar Pangeran Jimbun. Nama aslinya Tan Ingwat. Anak-anaknya Tan Alok, Dara Petak. Dan bibinya namanya Tan Aling. Tan Aling yang kemudian melahirkan Syekh Abdul Qadir min Sin. Syekh Abdul Qadir dari Cina. Kalau ini kita tidak hargai, lalu kemudian lebih menghargai nasab-nasab bodong yang tidak, atau malah Ki Imat itu mengatakan mustahil, bukan hanya sekedar mengkutek, mustahil penyambung ke Rasulullah. Itu namanya orang-orang yang keras kepala, goblok, dan tidak mengerti, setelah tidak mau meneliti. Kalau mau meneliti masih untung. Kalau tidak bisa meneliti karena tidak ngerti sistematikanya, adopsi dong ahli-ahli, ulama-ulama muda yang sudah kangelan meneliti kebenaran nasab itu. Jangan kemudian membiarkan sendiri. Itu benar, itu yang dikatakan adik-adik LSI itu. Soal KB, Kisal Mahfud aja memelopori Fasul Masail, akhirnya beliau menjadi Rois Am BPN. Soal bank diadakan Fasul Masail. Forecast SDSP dulu. SDSP, forecast, macam-macam persoalan. Ini menunjukkan kepedulian PBNU sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama. Kebangkitan ulama. Lah kalau kemudian sudah menjadi Rois, Kang Ahyar itu menjadi Rois PBNU, tapi menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian, untuk mencari kebenaran sesuatu hal, dan itu menyinggung kemaslahatan orang banyak, bahkan bangsa dan negara, mengganggu kehormatan bangsa ini. Kang Ahyar harusnya istighfar sebagai seorang ulama yang menjadi Rois Am PBN. Namanya Rois Am itu harus memiliki daya kritis, kepedulian, bersifat ngomong. Tidak kemudian pemihak salah satu. Barangkali Kang Ahyar ini punya mantu atau punya kenalan atau punya sahabat Pak Alawi, ya monggo. Tetapi masalah hukum ini harus dijelaskan kebenarannya. Jangan dibiarkan boyak-bayik tidak adil. Berbahaya ketika Kang Ahyar nanti meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Kalau kemudian terjadi perpecahan beberapa pihak karena masing-masing mengikuti hujah yang diyakininya. Untuk apa kemudian PBNU ini didirikan kecuali untuk mempersatukan umat dari segala golongan? Bahkan Ansornya sendiri aja mengatakan akan melindungi segenap tanah tumpah darah rakyat Indonesia, tidak membedakan golongan, agama, ras, suku, dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini Bansen ini sudah mulai kehilangan kiblat. Masuk angin. Sama saudaranya sendiri berantem. Giliran sama FPI, sama HTI nggak berani. Gimana ini?
Nggak seperti saya ketika mimpin Banser dulu, lawannya lebih berat. Tetapi musyawarah, tradisi NU itu musyawarah. Jangan sampai kemudian kita dipecah belah oleh orang yang nggak jelas ini. Gara-gara pemimpinnya di tingkat pusat nggak jelas pula mengambil keputusan. Tidak berani tegas. Nggak bisa, keputusan abu-abu nggak bisa. A atau B, putih atau hitam. Sebagai catatan boleh. Karena memilih A, kemudian catatannya mungkin ada batas-batas. Jangan kayak begini. Kemunduran sekali kepengurusan PBNU ini. Sama sekali saya belum melihat kiprah lain dengan pengemusan Kang Said, Kang Hasyim Muzadi, apalagi Gus. Apalagi kalau dibandingkan dengan Idham Khalid, Kiai Sepuh yang luar biasa itu. Marilah, udahlah yang sudah-sudah. Allah itu dengan mudah memberi maaf. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, jadi rekan-rekan saya yang sekarang kebetulan mau pegang jabatan di DPN. Udah tua kita ini, sebentar lagi mati. Cobalah seperti sajaknya Khairul Anwar, berbuat sesuatu yang berarti, setelah itu baru mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ungkapan dari Gus Nuril tentang nasabah Alawi yang dikhususkan kepada Rois Am, yang sampai saat ini Rois Am masih kekeh pendiriannya bahwa Ba'alawi itu zuriat Rasulullah SAW. Dan tadi kita sudah dengar bersama. Kali ini kita akan menyaksikan dan mendengar penelitian dari salah satu dosen UIN yang membongkar dusta ceramah dari salah satu Habib yang menyatakan bahwa leluhurnya bisa menghentikan matahari. Kita simak dulu videonya. Dulu ada seseorang masuk ke kota Terim, wali. Masuk ke kota Terim, namanya wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti, agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Terim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan, subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga. Saya kira mungkin teman-teman juga ya sering menemukan potongan-potongan ceramah yang seperti ini. Meskipun ya kita harus tetap menonton ceramah yang lebih lengkap, yang utuh ya. Tidak sepotong-sepotong seperti ini. Dan juga tidak dibumbuhi ketawa-ketawa, emotikon lucu-lucu dan seterusnya ya, supaya kita bisa menilainya dengan objektif. Tapi memang kalau kita mendengarkan ceritanya tadi Habib itu, kalau kita tidak kuat logika ya boleh jadi kita ngangguk-ngangguk saja. Tapi kalau kita pakai akal sehat ya mungkin malah mengkerutkan dahi kita ini, malah menghela napas yang dalam-dalam. Katanya ada seorang wali yang bisa menghentikan matahari. Bayangkan teman-teman, matahari ini bukan kipas angin yang berputar kemudian berhenti. Enggak. Begini, kalau kita lihat secara ilmiah ya, matahari kan itu pusat tata surya ya. Dan yang berputar itu bukan mataharinya. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Itu yang berputar adalah matahari. Padahal ternyata adalah bumi lah yang mengelilingi matahari. Dan kalau ini terjadi, matahari berhenti, kalau logikanya yang tadi kita pakai ya secara ilmiah kan ini akan terjadi kehancuran yang sangat besar, yang luar biasa. Ibaratnya sudah kiamat lah, kalau kita pakai sains ibaratnya, ilmu pengetahuan. Tapi oke, kita kesampingkan dulu sains, kita masuk ke agama. Kita bicara pakai agama. Meskipun ya, dalam agama kita juga harus menggunakan akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Ya, ad-dinu huwal aqlu. Agama adalah akal, logika. Tapi dalam konteks ini oke, kita kesampingkan dulu sains, kita bicara soal agama. Karena memang ada beberapa hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan kacamata sains. Memang dalam riwayat ya, ini dalam riwayat Nabi pernah bersabda, ada salah seorang nabi namanya Yusha
bin Nun. Ini nabi yang hidup di Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa. Hadis ini memang sahih, diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Ya memang ada hadisnya yang mengatakan tidak pernah matahari berhenti kecuali pada satu orang, namanya Yusha bin Nun alaihi salam. Nah, suatu hari Allah perintahkan Yusha bin Nun untuk memimpin Bani Israel menaklukkan sebuah daerah atau sebuah kota yang terkenal penduduknya ini orang yang durhaka kepada Allah. Tapi ada syaratnya. Yusha bin Nun harus bisa menaklukkan orang-orang ini, kota ini yang durhaka penduduknya sebelum matahari terbenam. Jadi ibaratnya sebelum maghrib lah. Kenapa? Karena setelah matahari terbenam itu sudah masuk hari Sabtu. Kalau dulu hari Sabtu itu tidak boleh melakukan peperangan. Memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk orang-orang Bani Israel. Jadi jangan sampai perangnya itu sampai masuk maghrib. Singkat cerita, pertarungan berlangsung dengan sengit, waktu pun terus berjalan, matahari sudah hampir tenggelam. Kalau mereka berhenti, belum selesai peperangan. Kalau berhenti sekarang, berarti perintah Allah untuk menaklukkan kota ini gagal. Padahal ini perintah Allah. Tapi kalau mereka lanjut, akan melanggar juga syariat untuk tidak berperang pada hari Sabat, khususnya bagi orang-orang Bani Israel. Jadi ini dilema bagi Yusha bin Nun, dramatis. Akhirnya Yusha bin Nun pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya doa yang tidak biasa. Ya Allah, coba tahanlah matahari itu supaya tidak tenggelam, terbenam, tidak masuk ke waktu maghrib, masuk hari Sabtu. Dan subhanallah, ya karena nabi, beliau adalah nabi, dikabulkan doanya Yusha bin Nun. Matahari yang harusnya tenggelam tertahan, tidak sampai terbenam, supaya Yusha bin Nun beserta dengan pasukannya berhasil melaksanakan perintah Allah untuk menundukkan penduduk kota ini. Dan memang ini diakui oleh Nabi, sahih hadisnya. Tidak pernah tertahan bagi seseorang matahari itu kecuali kepada Yusha bin Nun pada malam dia berperang menuju ke sebuah kota. Untuk seorang nabi ya. Jadi ini untuk seorang nabi. Dan Nabi sendiri juga pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Dalam riwayat Nabi pernah membelah bulan. Nabi pernah keluar air dari jari jemarinya ketika para sahabat sedang kehausan dalam sebuah peperangan. Ya ini memang sulit untuk diterima secara logika. Nah, tapi lagi-lagi ini diberikan kepada seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul memiliki mukjizat. Kalau Allah menghendaki ya pasti terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, dalam kasus video tadi bukan nabi, seorang wali. Wali itu memang ya ada namanya karamah ya. Jadi ada mukjizat, ada karamah, ada maunah. Mukjizat kepada nabi dan rasul, karamah kepada orang-orang yang soleh, termasuk wali. Kemudian yang ketiga ada maunah, pertolongan Allah diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi kalau berdasarkan hadisnya Nabi tadi, tidak ada orang yang membuat matahari itu tertahan kecuali Yusha bin Nun. Berarti selain beliau tidak ada lagi. Bahkan Nabi sendiri. Jadi kita tanya pelan-pelan saja ya. Apakah wali ini sampai ke derajat Nabi? Ataukah wali ini lebih hebat dari Nabi Yusha bin Nun? Atau dia juga dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu tidak ya. Beda Nabi dan wali. Memang teman-teman sekalian, kisah-kisah seperti ini dalam ilmu tafsir ada namanya ad-dakhil fi tafsiril Quran. Salah satunya tentang Israiliyat ya. Kisah-kisah yang berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kisah-kisah ini memang secara psikologis sangat mudah untuk menyentuh hatinya seseorang. Nah, terutama oleh kaum-kaum awam. Cerita tentang wali yang terbang, jin yang nurut, atau ada orang yang bisa melihat alam barzakh misalnya. Ya ini memang kisah-kisah yang banyak berkembang di masyarakat. Tapi hati-hati, banyak sekali dari kisah-kisah ini yang berasal dari Israiliyat, dari kisah-kisah orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau yang diserap dari Bani Israel. Ada yang sahih, kata Nabi, khudhu an Bani Israila wala haraja. Ada yang di bawahnya sahih, misalnya dia dhaif, tapi ada juga yang maudhu, yang palsu, seolah-olah ini berasal riwayatnya sahih padahal enggak. Bahkan ada yang khurafat. Bayangkan kalau khurafat itu bisa menimbulkan kesyirikan dalam akidah. Nah, sayangnya ya namanya masyarakat awam sulit untuk membedakan cerita-cerita yang sahih, yang benar dengan cerita-cerita yang palsu, yang tidak benar.
Nah, makanya teman-teman sekalian, disinilah pentingnya tanggung jawab peran dari pendakwah, ustadz, guru, influencer muslim yang milenial, yang banyak menyebarkan konten-konten dakwah. Kita semua punya tanggung jawab lah untuk bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, yang palsu apalagi. Ingat, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Siapa yang berdusta atas namaku, mengatakan ini hadis padahal bukan hadis, palsu, kata Nabi, siapkan tempatnya di api neraka. Jadi sekali lagi, video ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, apalagi seorang habaib. Saya sangat menghormati seorang habaib, teman saya banyak habaib, tapi konten ini dalam rangka untuk bagaimana kita sama-sama punya tanggung jawab. Teman-teman yang menonton juga jangan langsung percaya ya, cerna baik-baik, jangan sampai cerita-cerita ini malah bertentangan dengan logika atau bertentangan dalil-dalil yang lebih kuat seperti hadis Nabi tadi. Hadis sahih yang menceritakan tidak ada satu orang pun yang bisa membuat matahari itu tertahan kecuali Yusha bin Nun. Jadi soal wali yang bisa memberhentikan matahari, teman-teman, apakah itu karamah? Karena memang ada karamah yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali. Apakah itu hanya kisah turun-temurun yang tidak ada dasarnya? Ataukah boleh jadi itu adalah khurafat, waliyadzubillah. Nah, silahkan teman-teman sendiri yang menilai. Oke, terima kasih. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, di-like, dan berikan komentarnya di bawah. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wallahul hadi ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Minallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.